Kalau kita lihat bagian yang Bapak Ibu baca ya, eh, dari Al-Baqarah itu, coba kita lihat halaman ini halaman 11 ya dari bukunya Abdul Halim, terjemahan Oxford dari Quran. Terus di ayat ke 91 di sini ya, ada ada kisah yang mengutip sedikit kisah sapi emas dari eh, Musa itu ya. Ini ayat 91. When it is said to them, believe in God's revelations, they reply, we believe in what was revealed to us, but they do not believe in what came afterwards. Ya. Jadi ini motif ketidakpercayaan ya, dan perlawanan terhadap pesan dari Nabi ya. Ini muncul juga cukup sering ya di Quran. Ya, dan di dalam kisah nabi-nabi perjanjian lama ya, seringnya motifnya itu seperti itu. Ya karena Muhammad juga menghadapi perlawanan yang cukup keras ya, terutama waktu di Mekah. Ya, dan begitu pindah ke Madinah juga ada kelompok-kelompok yang tidak mempercayai Muhammad ya dan message-nya begitu ya, sehingga ayat-ayat semacam ini sebenarnya embodying ya dan berbicara kepada kejadian yang terjadi pada saat itu ya, bahwa nah ini loh, nabi-nabi yang dikirim Tuhan ya dari dulu juga orang-orang ya, dan kamu sekalian juga sekarang sering tidak percaya. Ya jadi motifnya tuh seperti itu. Ya, sehingga sekarang kalau kamu menolak pesan dari Tuhan, ini sebenarnya udah terjadi dari sejak zaman nabi-nabi yang lama itu. Kamu selalu menolak pesan-pesannya juga. Jadi percaya kepada kita saat ini. Ya jangan terus-menerus menolak seperti pada kisah nabi-nabi yang lama itu. Ya. Jadi motifnya tuh seperti ini ya. Kalau kita lanjutkan ayatnya ya, though it is the truth confirming what they already have. Ya jadi ini kitab-kitab yang lama, nabi-nabi yang lama ya, itu adalah sebenarnya mengkonfirmasi ya kebenaran yang sudah ada ya. Jadi maksudnya adalah juga message Quran ini ya sebenarnya kan mengkonfirmasi ya kitab-kitab yang sebelumnya, tapi kamu nggak mau percaya ya. Lalu ayat berikutnya bilang ya, say Muhammad ya, maksudnya Muhammad katakanlah, why did you kill God's prophets in the past if you were true believers? Ya jadi ini kepada orang-orang yang tidak percaya di zaman Muhammad ya, Muhammad itu diperintahkan oleh Tuhan untuk mengatakan ya, jadi kenapa kamu membunuh nabi-nabi Tuhan ya di masa yang lampau, padahal kamu mengklaim diri orang percaya. Gitu. Jadi ini motif ketidakpercayaan itu lagi ya yang muncul ya. Lalu ayat 92 ini mengutip Musa ya. Moses brought you clear signs, but then while he was away, you chose to worship the calf. You did wrong. Ya jadi peristiwa lembu emas itu ya diinterpretasi sebagai ini loh. Ini kamu apa nggak tahu kisah Musa itu? Ya, Musa itu membawa tanda-tanda yang jelas dari Tuhan, sama seperti Muhammad sekarang membawa tanda-tanda yang jelas juga dari Tuhan. Ya, jadi message-nya Quran itu sebenarnya seperti itu ya. Nabi-nabi dari PL itu menghidupkan lagi ya sekarang kejadian yang terjadi di dalam zaman Muhammad, begitu ya. Nah, lalu seperti Musa tuh dulu ditolak ya. Begitu dia pergi sebentar aja kamu langsung menyembah lembu emas lagi ya, dan kamu itu salah. Ya makanya sekarang kamu jangan begitu lagi ya, menolak message dari nabi lagi ya, dan message dari Tuhan yang adalah kebenaran itu kamu terima ya. Itu motifnya tuh. Ya dan makanya Abdullah Said ya, kalau Bapak Ibu baca diskusi yang lalu ya, ada kisah yang lebih berbeda nuansanya ya daripada kalau ini kan dia Quran hanya merefer secara singkat ya kepada kisah Musa, itu langsung ditarik hikmahnya begitu ya. Makanya ya waktu orang-orang itu nggak percaya sama Musa, Musa meleng sedikit aja langsung menyembah lembu emas begitu ya. Nah, ada cerita yang lebih panjang, orang-orang itu berbantah-bantahan ya, lembu seperti apa yang harus dikorbankan untuk Tuhan dan lain sebagainya gitu ya, dan hampir aja gagal mengorbankan itu ya.
tapi terus akhirnya orang-orang jadi percaya ya. Nah itu Abdullah Said itu mengomentari bagian itu ya. Kalau mau lihat diskusi lengkapnya, lihat diskusi kuliah yang tahun lalu ya. Itu juga dengan motif yang sama ya, bahwa ini adalah message-nya adalah mengkritisi ya, atau mencoba meluruskan ketidakpercayaan orang-orang di zaman Muhammad itu yang menolak message Nabi yang dibawa pada saat itu. Gitu aja, tapi motifnya ketidakpercayaan dan ketidaktaatan kepada Tuhan ya. Disobedience jadi motifnya. Ya, dan nabi-nabi perjanjian lama begitu dikutip di Quran, motif yang sama itu sering muncul. Ya, nanti Nuh itu misalnya diejek ya oleh orang-orangnya, kenapa bangun bahtera begitu ya, karena message yang dari Tuhan itu untuk percaya kepada Tuhan ditolak ya. Jadi Nuh mengalami penolakan yang sama juga, sama seperti Muhammad gitu ya. Lalu juga bahkan kisah Maria yang melahirkan Yesus ya. Yesus di dalam Quran lahir dari perawan Maria juga, yang dikandung oleh Roh Kudus juga ya, oleh Jibril begitu ya. Nah, tapi message-nya tuh beda ya. Message-nya beda dengan Alkitab. Message-nya di Quran itu apa? Message-nya adalah Maria ya mengalami penolakan oleh umatnya ya. Dia dituduh melakukan sesuatu yang mungkar ya. Karena kok bisa ya punya anak padahal belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Begitu ya. Jadi seperti Muhammad ya mengandung firman, Maria mengandung Isa. Begitu ya, dan sama-sama ditolak juga. Begitu ya. Nah, jadi ada paralelisme yang semacam itu ya yang menjadi motif sebenarnya bagaimana memaknai kisah-kisah Nabi PL yang muncul dikutip di Quran. Begitu. Ya itu kalau kita baca pelan-pelan, nanti kalau Bapak Ibu penasaran baca lagi Al-Baqarah ya, terus lihat motif-motifnya, akan bisa melihat berbagai motif yang seperti itu. Ya. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Komentar? Saya mau tanya, Pak. Ya, Bu. Jadi kalau misalnya kita membaca Al-Quran itu, waktu mereka melakukan penafsiran-penafsiran itu, apakah ada seperti kayak misalnya bukan bicara soal penafsiran lah. Maksudnya waktu pas kita kalau di Alkitab kan itu, sorry kalau saya akhirnya ngebanding-bandingin gitu. Kan ada narasi, ada Mazmur, ada surat-surat. Apa di Al-Quran itu akhirnya ya campur aja semua gitu. Ceritanya juga campur semua. Jadi waktu pas baca itu saya benar-benar ini saya harus ngapain ya gitu. Ya memang akhirnya kayak memang ada perintah, tapi akhirnya saya membacanya kayak oh ini berdiri sendiri. Oh ini cerita potongan yang ini cerita potongan yang ini. Jadi kayak tapi saya harus bagaimana ya melihatnya gitu. Jadi benar-benar nggak tahu apakah akhirnya jadi pertanyaan saya akhirnya gini, apakah ada memang metode pendekatan yang harus kita punya atau latar belakang yang kita punya sebelum kita membaca Al-Quran gitu? Ya, jadi sebenarnya sih metode tafsir ya itu ada kemiripan-kemiripan ya. Misalnya kita lihat konteks dekat ya, lihat ayat-ayat itu berfungsinya itu seperti apa ya, bagaimana kisah itu dijelaskan, subteksnya apa, message-nya apa begitu ya. Itu tadi makanya saya bacain ya satu bagian itu yang mengacu kepada Musa dan lembu emas itu juga ya. Oke, Pak Steven mau duluan ya, Pak. Selamat melayani. Nah, jadi tadi sebenarnya saya nggak melakukan pembacaan yang sangat fancy ya, nggak seperti harus ada pengetahuan yang rahasia yang terlepas dari ayat-ayat itu, baca ayat-ayat itu gitu aja gitu ya. Nah kalau mungkin di Quran ya itu ada peralatan yang disebut asbab al-nuzul ya, itu biasanya bisa menyertai tafsir ya, dan itu diyakini sebagai historical background yang menyebabkan ayat itu turun gitu misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat tafsir yang biasa di komunitas umat Islam tradisional Indonesia ya bisa ke quranweb.id ya seperti biasa ya, dan bisa lihat tafsirnya ya.
Ini ya ada tafsir Kemenak juga begitu ya. Jadi ini misalnya ya, kalau kita baca bagiannya itu tadi ya, Allah menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad dan sahabatnya berkata kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, jadi ada informasi nih, ini surah Madinah ya. Terus juga konteksnya adalah Muhammad dengan orang-orang Yahudi yang di Madinah ya. Agar mereka percaya kepada Quran yang diturunkan Allah, mereka menjawab bahwa mereka percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi yang sebelumnya, yaitu Taurat. Yang mereka selalu mengingkari kebenaran Quran, membenarkan kitab Taurat. Kalau mereka berterus terang, tentulah mereka akan mengakui Quran itu benar, tidak mengandung sedikit pun keraguan. Ya, ini tafsir Kemenak nih. Ya, dan ini memang dikonfirmasi di dalam tradisi ya. Nah, tadi saya ngomongnya nggak eksplisit semacam itu ya, tapi saya tuh berbekal hanya di ayat-ayat Quran aja. Jadi nggak ada yang fancy sama sekali. Memang ayat Quran itu motifnya adalah ini ada orang-orang yang nggak percaya ya, orang-orang itu nggak percaya, mereka katakan adalah kita mempercayai kitab yang udah diturunkan sebelumnya ya, firman yang udah diturunkan sebelumnya. Nah, nggak terlalu jelas di teksnya ada informasi itu orang Yahudi di Madinah dan lain sebagainya. Itu tadi tambahan-tambahan tafsirnya tuh dari Kemenak begitu ya. Tapi even dengan membaca teks begitu aja ya, tanpa terlalu banyak pakai informasi tafsir dan historical yang sangat rumit gitu ya, di teks itu bisa kebaca ya. Nah, kesulitan kita ya, umat Kristen baca Quran, saya rasa adalah karena kita memang udah punya kacamata tersendiri waktu baca kisah-kisah nabi-nabi perjanjian lama juga. Ya, sehingga kita tuh juga udah ada tafsirnya tersendiri juga gitu ya, yang memang terbiasa di dalam tradisi Kristiani gitu. Nah, begitu message kisah-kisah itu berbeda ya munculnya di Quran ya, kita bisa nggak ngeh sama sekali karena kita berharap dan udah sangat familiar ya dengan cerita, oh Nabi Nuh sebenarnya moral ceritanya ini, Musa moral ceritanya itu ya. Di dalam hal Musa ini ada kemiripan ya, bahwa orang Yahudi itu somewhat nggak percaya sama Musa ya, dan lebih memilih menyembah lembu emas karena itu mungkin lebih konkret begitu ya, dibandingkan dengan pimpinan Tuhan yang sebenarnya baru melepaskan orang Yahudi dari Mesir begitu ya, di dalam kisahnya di Perjanjian Lama kan seperti itu ya. Jadi motif ketidakpercayaan itu juga masih sama sebenarnya. Nah, tinggal sebenarnya message itu buat audiens pada saat itu secara kontekstual itu apa? Nah, itu yang disediakan di misalnya di tafsir Kemenak itu tadi. Jadi kalau penasaran ya, ingin tahu lebih jauh kontekstualnya dan gimana tafsir yang berlaku umum di umat Islam tradisional, bisa baca quranweb.id itu ya. Tapi Bapak Ibu kalau baca Quran polos gitu aja, jangan kecil hati kalau bingung ya. Sama seperti membaca teks yang lumrah seperti teks yang lain, kalau kita pelan-pelan ya, jangan bawa kacamata kita terlalu keras ya, tradisi ataupun praasumsi tertentu bahwa kisah ini pasti message-nya ini ya, kita coba ikutin teksnya aja gitu ya, lenturkan aja pandangan kita ya, terus lihat gitu ya, teksnya ngomongnya apa sih, pelan-pelan coba kita cerna gitu ya, kayak orang belajar baca di SD yang pelan-pelan gitu ya, perhatiin setiap kata aja maksudnya apa sih gitu ya. Nah, itu mestinya juga bisa nangkep sih ya, walaupun mungkin tidak dengan keseluruhan detail tafsir yang biasa ada di dalam tradisi itu ya, kalau cuma ngandalin teks Quran gitu aja ya. Mudah-mudahan ini menambah semangat ya, bahwa ini bukan misteri yang sama sekali nggak bisa kita pahami. Ini sama aja tafsir, sama seperti baca teks apapun. Yang penting kita pelan-pelan, yang penting kita hati-hati. Biasanya bisa sih. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi atau komentar boleh kalau ada. Saya coba tunjukkan satu bagian lagi ya yang mungkin interesting sebelum waktu kita keburu habis ya. Itu di halaman 13 ya, yang nggak begitu jauh dari itu ya. Ini coba saya ambilkan lagi. Halaman 13 itu ada bagian yang biasanya dikutip untuk menunjukkan prinsip abrogasi itu ya. Ayat 106. Ya, ini ya. Al-Baqarah 106 ya.
Any revelation we cause to be superseded or forgotten, we replace with something better or similar. Do you not know what God has power over everything? Begitu ya. Jadi ini ayatnya mengkonfirmasi dan meyakinkan bahwa ayat-ayat ya, kalau ada pewahyuan sebelumnya yang disupersede ya, yang dilampaui atau yang dilupakan, maka Tuhan udah memberikan sesuatu yang lebih baik atau yang paling tidak sama baiknya. Begitu ya, sehingga tidak perlu khawatir. Begitu ya, ini progressive revelation nih. Begitu ya. Sehingga ada juga penafsir-penafsir yang memakai prinsip-prinsip semacam ini, terus kalau berusaha melakukan estimasi kronologis, terus bilang ayat mana yang lebih terdahulu, terus ayat yang terkemudian ini lebih bagus, gitu ya, karena ada prinsip abrogasi yang semacam ini. Ya, coba kalau kita lihat misalnya di quranweb.id ya, surah 106 ya misalnya ya. Nah, ini ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, apa yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan. Ya, jadi tadi supersede itu dibatalkan ya. Forgotten itu dihilangkan dari ingatan. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ya, itu ayatnya seperti itu. Coba kita lihat tafsirnya. Ya, tafsir Kemenak. Ya. Nah, ini ada kata teknisnya ya. Konsep abrogasi itu katanya itu nasakh ya. Jadi dijelaskan bahwa ayat manapun yang dinasakh hukumnya atau diganti dengan ayat yang lain atau ayat yang ditinggalkan akan digantinya dengan ayat yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kemaslahatan hamba-hambanya, atau digantinya dengan ayat yang sama nilainya dengan hukum yang lalu. Ya, jadi itu prinsip abrogasinya itu dijelaskan di sini ya. Ya ini ada aplikasi ya terhadap prinsip kenabian, tanda mukjizat dan lain sebagainya ya. Ini udah bagian-bagian tafsir ya yang di dalam tradisi diterima ya, karena ayatnya sendiri nggak ngomong secara eksplisit terhadap hal-hal ini ya, tapi ini bagian dari tafsir ini ya. Bisa dibaca ya kalau tertarik ya. Tapi prinsip abrogasi itu, atau kalau pada nanya di Kristen mungkin progressive revelation, itu menjadi bagian juga yang ditulis secara eksplisit di dalam pewahyuan Quran begitu ya, yang diyakini oleh umat tradisional Islam. Nah, bagian lain yang menarik ya, mungkin ini yang terakhir kita lihat hari ini ya, itu mungkin dari ayat 14 ya, saya ingin tunjukkan. Halaman 14 ayat sebentar ya, bagian jadi ada catatan kaki A ayat 114 ya. Ini ya. Nah, ini ya. Ini ayat ini interesting nih. Kalau lihat ayatnya doang mungkin agak susah ya untuk tahu apa yang terjadi ya. Kalau kita baca ya ayat 114 ya. Who could be more wicked than those who prohibit the mention of God's name in his places of worship and strive to have them deserted? Such people should not enter them without fear. There is disgrace for them in this world and painful punishment in the hereafter. The east and the west belong to God. Wherever you turn, there is his face. God is all pervading and all knowing. Gitu ya. Ini ayat ini kalau kita lihat catatan kakinya ya, bagian A ya. Ini Razi mengusulkan ya bahwa bagian ini itu berhubungan dengan perubahan kiblat ya, direction of prayer. Jadi ada perubahan kiblat yang terjadi dari Yerusalem ke Mekah. Jadi di awal umat Islam itu kiblatnya itu ke Yerusalem, tapi lalu
di dalam ayat yang ini ya memperlihatkan ada semacam perselisihan begitu ya. Lalu ditegaskan di ayat 115-nya ya bahwa arah barat atau timur itu milik Tuhan, kemanapun kamu menghadap itu ada wajahnya begitu ya. Jadi ini perselisihan ini mungkin ada kaitannya juga dengan harus kiblat itu mengarah kemana begitu ya, sehingga ayat ini tuh diusulkan oleh penafsir ini Razi berkaitan dengan perubahan kiblat dari Yerusalem ke Mekah ya, untuk menghentikan orang-orang yang berdoa kepada Mekah di di dalam masjidnya Muhammad di Medina begitu ya. Ini ada terkait juga dengan ayat 115 dan 142 ya. Coba kalau kita lihat ayat 142-nya ya. Ya, ayat 142 ya. The foolish people will say, what has turned them away from the prayer direction they used to face. Ya, terus ada catatan kaki A ini ya. Ini Abdul Halim itu mencatat. Ini catatan kaki A ini merefer kepada perubahan kiblat ya. Tadinya Yerusalem pindah ke Mekah pada saat tahun kedua setelah hijrah. Jadi setelah hijrah ke Madinah, tadinya berdoa itu ke Yerusalem, terus kiblatnya berubah ke Mekah gitu ya. Ini juga sesuatu yang ada di dalam sejarah perkembangan Islam, tapi tercatat di Quran. Cuman bacanya tuh susah ya kalau nggak paham, cuman berbasis teks gitu aja bisa bingung ya. Kenapa ya ada perdebatan timur dan barat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini ada bantuan catatan kaki ya dari Abdul Halim ya, terus merefer juga kepada penafsir awal tuh Razi gitu ya, yang bilang ini ada kaitannya ini dengan perubahan kiblat ya dari Yerusalem ke Mekah begitu ya. Nah, jadi yang interesting adalah tadinya ada tautan tertentu ya ke arah Yerusalem, dan Yerusalem sih sampai sekarang tetap kota yang penting ya, baik untuk umat Islam, untuk orang Kristen maupun untuk umat Yahudi begitu ya. Nah, tapi di dalam sejarah Islam ada perubahan kiblat itu ya. Tadinya kiblatnya Yerusalem juga, terus tahu-tahu dipindahkan ke Mekah ya, dan jejak perdebatan itu tertulis di Quran ya, di Al-Baqarah itu tadi yang kita lihat ya. Mungkin itu fakta-fakta yang interesting ya, yang bisa untuk menambah pemahaman Bapak Ibu. Ya, kita udah injury time nih. Ada pertanyaan atau komentar dari Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita sampai di sini dulu ya. Lalu selamat menikmati pembacaan Al-Imran ya untuk minggu depan ya.